Saatnya kami kembali mengajak Anda untuk membahas apa saja sih yang dibahas oleh para netizen dan juga di media sosial. Kalau yang tadi terkait dengan banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat, yang kedua ini masih terkait dengan kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Betul. Nah, trending 2 terkait dengan penerapan study tour. Nah, sebenarnya jadi setelah kecelakaan tersebut banyak wilayah-wilayah yang kemudian melarang begitu ya untuk mengeluarkan surat edaran. Nah, seperti itu jangan dulu study tour pemirsa. Nah, kita kembali lagi mereview terkait kecelakaan di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada Sabtu 11 Mei lalu. Sejumlah pemerintah daerah kini membatasi pelaksanaan study tour atau perjalanan pariwisata bagi siswa. Di antaranya di Kota Depok yang memperketat izin kegiatan study tour hingga perpisahan sekolah menyusul insiden kecelakaan maut waktu itu ya. Dan peraturan yang dikeluarkan Pemkot Depok ini mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 64 PK.0/Kesra. Dan menanggapi soal memperketat izin study tour tersebut, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menegaskan pihaknya belum melarang sekolah di Kota Depok untuk melakukan study tour keluar kota. Oke, jadi belum ada pelarangan, tapi kemudian memastikan bahwa telah membentuk tim khusus begitu dari Dinas Perhubungan Kota Depok untuk melakukan pengecekan kelayakan bus yang akan mengangkut para pelajar yang hendak study tour hingga perpisahan. Jadi ternyata belum melarang, tapi dilakukan untuk pencegahan di hal yang lain ya, untuk mengecek bus-bus yang mungkin akan melakukan kegiatan wisata. Jadi diperketat ya untuk bagaimana sih nanti kalau memang akan dilakukan study tour, kita melihat antisipasi supaya tidak lagi terjadi adanya kecelakaan karena mungkin kelalaian, karena tidak mengecek busnya itu dengan benar-benar gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini kita akan simak pemirsa pernyataan dari Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono berikut ini. Surat edaran ya, karena memang sudah musim, sekarang musim liburan, selesai para anak kelas 9 sama kelas 12 nih menyelesaikan pelajarannya. Biasanya memang ada study tour. Gubernur bilang sih berharap dalam surat edarannya sekitar Jawa Barat gitu. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari siswa itu. Gimana buat selamat supaya bahwa pemilik bus itu pertama punya izin, kedua kelayakan dari bus yang akan beroperasional. Gimana layak? Uji layak kirnya harus hidup. Kedua, sebelum berangkat ya kami dari Dinas Perhubungan siap ngecek dari bus yang disewa oleh pihak sekolah. Ada tim khusus untuk ya, ada tim dari Dinas Perhubungan untuk mengecek kelayakan sebuah bis mengantarkan anak-anak kami untuk studi tour. Jadi yang ditekankan dari Wakil Wali Kota Depok tadi adalah kelayakannya ya, agar bus layak jalan. Nah, semoga saja memang bisa benar-benar masif begitu ya kalau kita lihat penerapan ini supaya bisa kejadian serupa ini semoga tidak terjadi lagi lah. Dan selain Depok ada juga beberapa daerah lain yang memperketat izin pelaksanaan study tour atau perjalanan wisata untuk siswanya. Jadi kita lihat ya, ada berapa sih daerah yang memberlakukan pembatasan study tour keluar kota. Kita akan lihat. Ya, kita ini ada 11 daerah pemirsa. Yang pertama tadi kita lihat ada di Jakarta, kemudian yang kedua ada di Jawa Barat ternyata. Terus ini kita lihat dulu kalau untuk di Jakarta ada peraturannya, di Jawa Barat juga sudah. Kemudian ini juga di Jawa Barat pemberlakuan aturan yang lebih ketat terkait keamanan kendaraan. Nah, kendaraan harus berizin, kondisi pengemudi fit, serta meminta izin dari dinas terkait. Termasuk di Depok tadi kan? Sama ya seperti di Depok untuk kelayakan dari supirnya dan juga bagaimana kendaraannya yang akan dioperasikan untuk study tour. Selanjutnya di Kuningan dihimbau lewat surat edaran berikut dan melarang pelaksanaan study tour ke luar kota. Ada juga di Pangandaran melalui Disdikpora yang menghimbau pelaksanaan study tour hanya di sekitar wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak boleh keluar dari Jawa Barat ya study tournya ini ya? Iya, dan sekolah harus perhatikan keamanan juga ya, keamanan peserta, kendaraan, dan jalur wisata. Secara keseluruhan semua harus dilihat keamanannya. Dan selanjutnya di Cirebon ini juga memperketat study tour untuk keluar kota. Jadi hanya boleh di Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan juga Kuningan pemirsa. Dan di Depok tadi sudah disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, study tour juga hanya mencakup wilayah Jawa Barat saja.
ada surat pemberitahuan, jadwal perjalanan, dan keterangan kendaraan layak pakai dari dinas. Namun tadi seperti disampaikan atau setelah dikonfirmasi, sedang dilakukan koordinasi begitu ya dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada di Bogor dan juga di Cimahi. Kalau untuk Bogor sendiri ini sudah diatur lewat surat edaran, kurang lebih sama seperti di Depok tadi ya. Kemudian kalau di Cimahi ini sekolah harus melampirkan rekomendasi dari Disub. Jadi ini lebih ketat nih, harus ada rekomendasi dari Disub yang ada isinya hasil uji kirbes yang digunakan. baik, jadi itu ya. Dan nomor 9 di Tangsel. Nah, ini wilayah saya nih, Jessica, Tangerang Selatan. Tunda kegiatan study tour keluar daerah, bagus. Kemudian diganti juga dengan kegiatan edukasi, acara musik dan sebagainya. Selanjutnya tidak ada ya. Jadi ini sama sekali nggak boleh keluar daerah, justru diganti dengan kegiatan edukasi. Dan selanjutnya ada di Jawa Tengah yang benar-benar melarang sementara penyelenggaraan study tour pada tahun 2024. Wow, sampai Desember 2024 berarti ya, sampai akhir tahun ya. Jadi dilarang ya. Kemudian dari Sumatera Selatan meminta sekolah tidak mewajibkan pelaksanaan study tour dan perpisahan, serta memperhatikan kondisi cuaca dan lokasi kegiatan. Dan kalau kita melihat dari 11 daerah yang memperketat study tour keluar kota ini, persyaratannya ini rata-rata tidak mewajibkan, kemudian harus melihat bagaimana kelayakan dari kendaraan itu sendiri, bagaimana dari bus, bahkan cuaca juga harus dipertimbangkan oleh pihak sekolah, apakah layak untuk study tour atau tidak. Ya, ada yang masih memperbolehkan untuk cakupan wilayah tertentu di dalam kota saja, ada yang benar-benar sama sekali tidak boleh. Jadi memang masing-masing punya kebijakan tersendiri, dan kita akan kembali lagi review perkembangan kasusnya nih, Jessica, di mana Dirlantas Polda Jawa Barat dan Polres Subang pada Selasa 14 Mei akhirnya menetapkan pengemudi bus Trans Putra Fajar Sadira menjadi tersangka kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Ya pemirsa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus Trans Putra Fajar yang menewaskan 11 orang, Dirlantas Polda Jabar memiliki 4 kesimpulan terkait kondisi bus. Kita akan bacakan bersama 4 kesimpulan, diantaranya apa saja, Jessica? Yang pertama, bus disebut mengalami kebocoran di dalam ruang relay part atau sambungan antara relay part dengan bus tri karena komponen rusak oli yang sudah lama tidak diganti. Kemudian adanya campuran air dan oli di dalam kompresor serta jarak antara kampas rem yang tidak sesuai dengan standarnya. Jadi sudah lama tidak dilakukan pengecekan kendaraan, bahkan eksperimen sendiri ya, mencampur oli dengan air yang sangat berbahaya sekali. Dan kemudian tim penyidik saat ini juga masih melakukan pengembangan serta melakukan pendalaman dalam kasus kecelakaan maut yang tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain selain dengan sopir bus. Siapa ya? Nanti kira-kira mungkin pihak PO bus yang akan ditetapkan, bisa saja ya, karena lalai, dianggap lalai dalam pengecekan kendaraan itu tadi ya. Nah, kita akan simak juga pernyataan dari Dirlantas Polda Jawa Barat Kombes Pol Wibowo. Bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Ya, dan pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan dari pihak kepolisian. Tentunya pihak polisi juga masih membuka peluang bagaimana pihak perusahaan otobus atau PO dari pihak karoseri ini jadi tersangka karena buntut kecelakaan dari bus yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Betul, dan Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut tersangka kecelakaan bus SMK di Subang, Jawa Barat bisa bertambah gitu ya, seperti yang disampaikan juga tadi. Sementara polisi terus menggali data dan bukti atas peristiwa tersebut. Dan Aan mengatakan hal itu tergantung dari fakta hukum yang ditemukan. Seluruh pihak terkait yang terbukti lalai hingga menyebabkan kecelakaan naas itu bisa jadi tersangka. Dan selain itu pemirsa, Aan juga menyinggung perubahan bentuk bus yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Temuan ini akan menjadi pertimbangan penyidik.
Sementara itu, pemirsa, sejumlah pasien korban kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat ini juga masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. Mereka menjalani trauma healing didampingi dokter kejiwaan. Ya, ada 12 korban luka yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat, pemirsa. Baik untuk penyembuhan fisik maupun kejiwaan pasca kecelakaan bus Putra Fajar yang merenggut nyawa 9 temannya dan 1 guru sekolahnya dalam perjalanan dari acara perpisahan di Bandung. Untuk pemeriksaan kejiwaan, dokter kejiwaan Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Lele Andita mengatakan bahwa perawatan traumatis pasien bisa berlangsung selama 1 hingga 2 pekan setelah kejadian. Dan kita akan simak keterangan dari dokter kejiwaan RS Bayangkara Brimob. Nanti tergantung. Yang paling sering diberikan adalah tetap psikoterapi suportif ya. Nanti membantu dia untuk tetap bisa melanjutkan hidupnya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada pemikiran-pemikiran yang ibaratnya abnormal atau misalnya menyebabkan gangguan kecemasan, nanti ada tuh psikoterapi lainnya. Dan pemirsa, investigator senior Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Ahmad Wildan menyebut pengemudi harus memahami pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi. Ya, jadi malfungsi kendaraan dapat dicegah ya apabila pemeriksaan dilakukan di awal sehingga bisa terdeteksi lebih dini. Itu mengalami malfunction, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Itu selalu harus ada diawali. Oleh sebab itu kami beberapa kali menekankan agar pengemudi itu memahami apa yang disebut dengan mekanisme pre-trip inspection, pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi. Kalau itu dilakukan dengan baik dan benar, maka hal-hal yang terjadi merupakan malfunction kendaraan dapat terdeteksi lebih dini dan pengemudi bisa memutuskan untuk tidak berangkat atau tidak beroperasi. Ini yang sebaiknya mereka miliki. Jadi pengetahuan, pemahaman tentang sistem rem dan sebagainya. Nah, ini yang saat ini banyak tidak dimiliki oleh para pengemudi kita. Jadi ini yang kami dorong pada para stakeholder, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, Jasara Harja, dan sebagainya, termasuk Organda. Ayo sama-sama kita berikan knowledge, pengetahuan yang cukup kepada para pengemudi tentang hal-hal ini untuk memutus mata rantai terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti ini. Ya, tadi kalau kita lihat berarti dari KNKT meminta supaya perusahaan dan juga berbagai pihak ya yang ikut dalam proses bagaimana pengecekan ini, memberikan edukasi nih bagi para pengemudi agar bisa benar-benar mengecek kelayakan dari kendaraan dan boleh memutuskan boleh berangkat apa enggak nih. Dan SOP-nya memang harus memiliki pengetahuan yang cukup ya. Sebelum berangkat harus bisa mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya agar tidak terjadi korban dan kecelakaan. Kita akan lihat tanggapan warganet, kita himpun dari Facebook. Pemirsa, kita akan tampilkan beberapanya untuk Anda. Sebelah sini, sebelah kiri saya. Nah, ini dia dari Giman Ria XX. Bukan salah guru, tapi salah dari pihak armada. Kalau menurut saya sih. Kalau komentar yang kedua dari quote, kebiasaan di Indonesia sudah kejadian lalu viral baru ada tindakan. Setelah hening akan kembali ke setelan pabrik. Oke, kita harapkan ini menjadi evaluasi yang menyeluruh ya. Bahkan tadi sampai pemerintah daerah juga turut berkontribusi. Kita lihat dari Roni Bet XX, hapus study tour, ganti sama hal positif yang lain. Berbagi apa saja yang penting di lingkungan sekolah. Oh, tapi sebetulnya study tour ada plus minusnya berarti ya. Kemudian ada selanjutnya komentar dari Io Dario, biasanya ada satu sekolahan kalau siswanya nggak ikut study tour tetap disuruh bayar separuh harga. Jadi itu bukan suatu pilihan. Ini sepertinya curahan hati ya dari orang tua terhadap siswanya yang ikut study tour. Ini dari Meika XX, yang harus dihapus itu kata-kata paksaan. Jadi ikut nggak ikut tetap bayar. Seakan bayar study tour lebih wajib daripada bayar SPP sekolah. Yang jelas mau dilaksanakan study tour atau tidak, yang penting jangan memberatkan dari orang tua siswa ya. Betul. Ini harus dilihat bagaimana nanti kondisinya seperti apa. Kalau memang anaknya tidak mau ikut, orang tuanya tidak mengizinkan, ya sudah, jangan dipaksa. Baik. Nah, kita juga sudah memblast polling kepada Anda pemirsa. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab atas kasus
kecelakaan bus di Subang. Yang pertama ini supir 6% yang menyatakan harus bertanggung jawab. Kemudian ada pemilik PO bus, angkanya tinggi 46%. Dan terakhir ada pihak sekolah 3% dan semua benar ya 45%. Jadi yang memilih bahwa pemilik PO bus ini paling tinggi ya harus juga bertanggung jawab dalam kecelakaan yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Kita tunggu nanti untuk proses selanjutnya ya, apakah ada tersangka baru lainnya ditetapkan pada kasus ini, dan tentunya ini menjadi evaluasi bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.